harus kita mainkan untuk membendung itu semua. Begitu saya ajak dari sekarang. Yang pertama, tarik semua anak-anak orang Islam dari sekolah-sekolah Kristen. Setuju? Setuju. Yang kedua, stop pembangunan gereja-gereja liar di kampung-kampung, saudara. Tidak boleh ada pembangunan gereja liar tanpa izin. Kalau gereja yang ada izin resmi sudah lama dibangun, kita tidak ganggu. Karena kita umat Islam nggak diajarkan untuk mengganggu tempat ibadah orang lain. Betul? Tapi kalau gereja liar di tengah perkampungan Muslim tanpa izin, tidak memenuhi syarat, rubuhkan. Rubuhkan. Berani tidak? Allahu Akbar. Dan yang berikutnya ingat, banyakin anak, banyakin anak. Takut-takut amat punya anak. Setuju? Ustaz Sadullah berapa anaknya? Baru dua. Mesti 20. Amin. 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 Kalau ladangnya sempit dapat 2, cari ladang lagi. Pokoknya yang penting umat Islam jangan mau ditakut-takuti kalau punya anak banyak jadi melarat. Betul? Betul? Nah, kira-kira bagian pertama jelas tidak? Jelas tidak? Siap kita lawan kelicikan mereka. Siap kita lawan kelicikan mereka. Allahu Akbar. Sekarang yang kedua, saudara. Yang kedua, Amerika Serikat dan sekutunya tahu betul kalau negara Republik Indonesia adalah negara kaum muslimin yang teritorialnya paling luas di dunia, saudara. Dari Sabang sampai Merauke kita punya 3 waktu. Ada wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. 3 waktu, saudara. 3 waktu. Kalau di Jakarta jam 7 pagi, itu yang namanya di Makassar sudah jam 8. Dan di Irian itu sudah jam 9. Satu negeri 3 waktu. Luar biasa negeri ini luasnya. Tidak ada di dunia satu pun negara Islam, bahkan negara bukan Islam, yang luasnya menandingi Indonesia, saudara. Masya Allah. Dulu yang menandingi kita Uni Soviet, tapi Uni Soviet sudah berubah jadi negara-negara kecil. Tapi sekarang Indonesia ini negara kaum muslimin yang wilayahnya paling luas di dunia, sehingga Indonesia menjadi sangat potensial untuk bisa menjadi pusat pergerakan Islam internasional, saudara. Karena itu negara Barat tidak ridho, tidak suka Indonesia luas. Lalu apa yang mereka lakukan? Mari kita lihat, saudara. Yang mereka lakukan adalah menghasut rakyat Indonesia di berbagai tempat agar mereka berontak. Mereka lakukan gerakan separatis agar mereka memerdekakan diri dari Indonesia. Makanya lihat gerakan RMS yang ada di Ambon sana, saudara. Sengaja mereka provokasi. Kau berontak, bikin tidak aman, kibarkan bendera, kau harus merdeka, jangan ikut Indonesia. Begitu juga Irian, gerakan Papua Merdeka, saudara. Mereka berikan senjata, mereka berikan modal, habis-habisan berontak. Yang penting merdeka dari Indonesia. Bahkan maaf, sampai Aceh pun tidak luput, saudara. Walaupun GAM Muslim sengaja diadu antara GAM dengan TNI, saudara. GAM Muslim, TNI yang dikirim juga Muslim. Mereka diadu agar mereka saling tulik, saling tembak, saling bunuh. Karena Amerika Serikat punya kepentingan, saudara. Kalau Aceh merdeka, Maluku merdeka, Irian merdeka, bagian-bagian lain merdeka, maka negara kesatuan Republik Indonesia akan porak-poranda, akan menjadi negara-negara kecil yang lemah, yang bisa dikendalikan oleh orang-orang kafir. Hati-hati, saudara. Makanya Anda jangan kaget. Siapapun di Indonesia yang ingin berontak, mau merdeka, didukung, saudara. Diberikan senjatanya, diberikan modalnya, didukung.
Yang penting Indonesia pecah. Mereka sudah berhasil melepaskan Timur-Timur dari pangkuan republik. Dan saat ini mereka ingkar Irian, mereka ingkar Maluku, mereka ingkar Aceh, mereka ingkar Riau, Minahasa, Manado, semuanya. Maka itu saya ingatkan umat Islam, jangan terpancing. Kewajiban kita untuk menjaga keutuhan republik ini. Karena selama Indonesia bersatu tidak pecah, kita menjadi negara paling luas di dunia. Kita punya potensi dan kekuatan yang bisa mengimbangi kekuatan Barat. Tapi kalau kita sudah pecah, kita lemah, kita tidak punya kekuatan, dan kita akan diinjak-injak oleh orang kafir. Allahu Akbar. Saya mau tanya semua yang ada di sini, mau diinjak-injak sama orang kafir tidak? Mau negara Indonesia ini pecah tidak? Maka itu merupakan kewajiban kita, saudara. Tidak boleh kita biarkan republik ini terpecah belah. Tidak boleh kita biarkan republik ini cerai-berai. Tidak. Begitu kita cerai-berai, begitu kita pecah belah, kita hanya akan jadi bulan-bulanan mereka. Kita akan lebih dipermainkan oleh mereka. Kita akan diadu sesama kita. Masya Allah. Makanya hati-hati Pak, Bu. Semenjak dulu Amerika sudah lihat di Indonesia ini ada dua hijau yang kuat. Ada dua hijau yang kuat. Hijau yang pertama adalah hijau Islam. Hijau yang kedua adalah hijau tentara, saudara. Karena itu kalau mau menghancurkan Indonesia, hancurkan dua hijau ini. Maaf, tentara sudah dihancurkan, saudara. Tentara sekarang ini kayak macan ompong. Tentara sudah dihancurkan, dihujat di mana-mana, dirusak, diberi, disikat. Dan Anda biar tahu, saudara, sengaja tentara kita diembargo, tidak boleh beli senjata, tidak boleh beli amunisi, tidak boleh beli peralatan perang. Ya, tentara kita mau dikebiri habis-habisan, saudara. Hati-hati Pak, Bu ya. Kalau tentara Republik Indonesia sudah lumpuh, setiap saat mereka bisa serbu negeri kita kapan saja untuk mereka kotak-kotak ini negeri, saudara. Sengaja kita diadu domba. TNI kita diobok-obok, diacak-acak, dihancurkan. Memang TNI kita di masa lalu punya banyak dosa, saudara. Punya banyak kesalahan. Tapi jangan sampai kita lupa diri. Kalau negeri ini tanpa tentara yang kuat, siapa yang mau jaga negeri ini? Siapa yang mau melakukan pertahanan di perbatasan? Siapa yang mau menggunakan senjatanya untuk mengusir tentara-tentara asing yang mau masuk ke negeri kita? Dihancurkan tentara kita. Tolong dicatat, tentara kita saat ini sudah hancur, saudara. Dan tentara sekarang mau bangkit lagi nggak gampang, saudara, butuh waktu. Dan tinggal satu hijau lagi yang belum hancur, saudara, yaitu hijau Islam. Yang dimaksud hijau Islam di sini adalah ulama dengan umat. Di mana-mana ulama saat ini, alhamdulillah, mereka masih memimpin umat, mereka masih bisa menggerakkan umat. Tapi ingat, ulama pun mereka ingkar, saudara. Mereka bisa bunuh setiap saat, mereka bisa fitnah, mereka bisa tuduh dengan berbagai macam tuduhan, mereka bisa penjara, mereka bisa lakukan apa saja untuk menghancurkan kekuatan hijau yang kedua. Maka itu saya tanya sekali lagi kepada semua yang ada di sini, licik tidak mereka? Licik tidak mereka? Maka itu saya tanya semua, tanpa para habaib yang berjuang, apa pemerintah pikir dia bisa pertahankan negeri ini? Tentara kita tidak akan bisa mempertahankan republik ini kalau umat Islam dan ulamanya tidak turun untuk ikut bertahan dan berjuang. Betul? Tolong dicatat, saudara. Itu peristiwa perang di Ambon di Maluku. Tentara nggak bisa apa-apa, saudara. Polisi nggak bisa apa-apa. Mujahidin yang turun, laskar-laskar Islam yang turun, habaib yang turun, kiai yang turun, ustadz yang turun, umat Islam yang turun ke sana. Kita yang rame-rame perangi RMS, kita kejar mereka, kita tembak mereka, kita perangi mereka sebagaimana mereka memerangi kita. Tentara polisi mabur. Di Pasuruan aja pada bisa megang kumis, saudara. Di Ambon mabur.
Mabur. Loh, kenapa polisi dan tentara bisa mabur? Orang mereka juga pecah kok. Polisi yang muslim dengan polisi yang Kristen saling tembak. Tentara yang muslim dan tentara Kristen saling tembak. Mereka sendiri kacau kok. Makanya saya ingatkan kepada pemerintah, jangan menuduh ulama sembarangan. Tanpa kehadiran mujahidin, tanpa kehadiran para laskar Islam di Ambon kemarin, dengan izin Allah, mungkin Maluku sudah lepas dari Republik, saudara. RMS punya senjata lengkap. Mereka punya senjata otomatis. Tapi berhadapan dengan laskar-laskar Islam, mereka tidak mampu. Mereka bantai pertama saudara kita. Banyak kaum muslimin yang mati. 1 tahun kita digempur habis-habisan. Tapi begitu mujahidin turun, laskar turun, ulama turun, umat Islam turun, mereka porak-poranda. Masya Allah. Jadi pemerintah mestinya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada umat Islam. Kalau umat Islam nggak berjuang di Ambon, udah lepas dari kemarin, saudara. Biar Anda tahu. Nah, karena itu sekarang saya tanya semua, mau Indonesia pecah tidak? Siap bela kita punya negeri? Siap jaga persatuan kita punya negeri? Betul. Allahu Akbar. Maka itu upaya dari manapun yang ingin memecah belah kita harus kita tolak. Nggak boleh kita pecah belah. Nggak boleh kita saling gontok-gontokan. Masya Allah. Ingat, tanpa persatuan kita nggak bakal bisa mempertahankan republik ini, saudara. Kira-kira bagian yang kedua ini jelas tidak? Jadi saya ulangi secara singkat, bagian kedua, kita punya potensi negara kaum muslimin yang teritorial wilayahnya terluas di dunia. Amerika tidak suka, dia mau hancurkan ini. Bagaimana caranya? Dukung orang Indonesia yang mau berontak. Kalau perlu yang nggak mau berontak dibakar supaya mereka berontak, saudara. Nah, karena itu kita boleh protes pemerintah, kita boleh kritik pemerintah, tapi jangan kita lakukan pemberontakan, saudara. Karena begitu pemberontakan kita lakukan, itu yang mereka tunggu, saudara. Itu yang mereka inginkan. Dia mau hancurkan kita. Nah, begitu kepada tentara kita minta supaya mereka memperbaiki citra, bangkit kembali, jaga republik ini. Jangan diulangi dosa masa lalu. Betul. Kepada kepolisian juga begitu. Jangan mentang-mentang tentaranya udah mulai lumpuh, polisi kayak koboi. Ini dia nih, mentangkep sono, tangkep sini, larang sono, larang sini, koboi loh. Betul. Polisi juga berkewajiban untuk menjaga keutuhan Republik Indonesia. Insya kita masuk yang ketiga. Tadi saya katakan kita hanya sampai yang ketiga. Yang ketiga, saudara, tidak ada yang pungkiri negara Republik Indonesia dari segi kekayaan alamnya, hasil buminya, kekayaan hutannya luar biasa, melimpah, saudara. Kaya betul ini negeri, saudara. Bahkan pernah dikalkulasi, kalau kekayaan Indonesia diolah dengan baik, jangankan penduduk 200 juta, penduduk 1 miliar sekalipun, kita tidak akan miskin. Indonesia kaya. Dan tolong dicatat, apa yang kita nggak punya? Emas, bauksit, nikel, baja, uranium, batu bara, semua kita punya, saudara. Sampai uranium itu bahan baku untuk membuat tenaga nuklir, saudara. Indonesia penuh. Tinggal kita olah, kita bisa punya nuklir, saudara. Amerika tahu kita kaya, saudara. Karena itu Amerika tidak izinkan Indonesia mengelola kekayaannya. Kita ditekan supaya kita tetap miskin, supaya kita tetap melarat, supaya kita tetap menderita, supaya kita tidak bisa mengelola kekayaan kita. Dimiskinkan. Masya Allah. Makanya Anda bisa lihat dari Sabang sampai Merauke, perusahaan-perusahaan minyak terbesar yang ada rata-rata milik Amerika dan sekutunya, saudara. Mobil Oil, Exxon Mobil, Caltech, coba kita lihat di mana-mana perusahaan-perusahaan Amerika yang raksasa besar
Mereka yang buka tilang minyak, disedot minyak kita, dan pembagiannya tidak adil. Kita cuma dikasih ampas, kita dibikin miskin. Makanya dari dulu Pak, dari beberapa tahun yang lalu Front Pembela Islam sudah menyerukan usir Amerika dari Indonesia. Kita nggak butuh bergantung kepada mereka. Kita bisa kaya kalau olah kekayaan kita. Kenapa kita harus mempertuhan Amerika? Dikit-dikit Amerika, dikit-dikit Amerika. Apa kita pikir Amerika akan membuat kita maju? Tidak. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Amerika tidak akan pernah mau kita jaya. Tidak. Insyaallah. Jadi biar Anda tahu, kekayaan ini kita dikebiri habis-habisan. Minyak kita disedot habis-habisan, saudara. Belum emasnya dan kekayaan laut serta hutannya. Padahal kalau dikelola dengan baik, Indonesia jangankan 200 juta, 1 miliar penduduknya tidak miskin, saudara. Ini negeri kaya, kaya. Tapi kita sengaja dimiskinkan. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya kita mesti tolak kehadiran Amerika di sini. Tidak ada solusi lain, saudara. Nggak bisa kita selamatkan kekayaan alam kita kecuali musuh-musuh yang mengeruk kekayaan kita, yang menyedot minyak kita, usir dari republik ini. Kita bisa mandiri untuk bangun negeri kita sendiri. Betul? Ya Allah, saudara, jangan bergantung kepada Amerika. Bukan kita yang butuh mereka, mereka yang butuh kita. Mereka keruk kekayaan kita, biadab. Jadi di sini kita tidak ada jalan lain kecuali terus dorong pemerintah, usir mereka dari republik ini. Ambil alih itu perusahaan semua, gunakan pengelolaannya untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Insya Allah. Kira-kira jelas? Sekarang yang keempat. Ini yang keempat yang gak kalah pentingnya, saudara. Subhanallah, tabarakallah. Jeleknya Indonesia. Ternyata Indonesia saat ini boleh dikatakan negara kaum muslimin yang dakwahnya paling bebas di dunia, saudara. Kita mau bikin tablik akbar kapan saja. Kita mau bikin maulid di mana saja. Kita mau bikin pengajian suka hati kita. Mau di masjid, di musola, di jalanan, di pasar, di terminal, di stasiun, di mana saja. Kalau perlu jalan raya bisa kita tutup untuk tablik akbar. Betul? Itu Indonesia, saudara. Tapi kalau Anda berangkat ke negeri Islam lainnya, jangankan negara Arab, ke Malaysia, negara tetangga, Anda nggak bisa menggelar tablik sembarangan seperti di Indonesia, saudara. Di Malaysia ceramah mesti pakai surat izin mubalik. Biar Anda tahu, nggak gampang, saudara. Malaysia negara jiran. Apalagi di Saudi, bikin maulid ditangkap. Ya kenyataan kok. Coba lihat. Bikin maulid dimusuhin, ditangkap. Orang bikin maulid sampai kayak penjahat. Coba lihat. Anda nggak dapat sebebas Indonesia, saudara. Ini kelebihan Indonesia. Jadi walaupun ada upaya-upaya dari oknum-oknum tertentu untuk mengebiri dakwah, untuk mengecilkan dakwah, untuk melarang-larang dakwah, tapi tetap sampai detik ini umat Islam masih bisa dengan bebas untuk mengadakan dakwah di mana-mana. Betul? Betul. Kebebasan ini bukan karena pemberian pemerintah, tidak. Tapi kebebasan ini adalah pemberian Allah, di mana karena umat Islam yang memperjuangkannya sejak dulu sampai sekarang. Karena mereka tidak mau didikte oleh pemerintah dalam soal dakwah tabligh. Tetap dari dulu, bahkan di zaman Orde Baru sekalipun yang kiai ulama ditangkapi, tetap dakwah semarak di mana-mana. Betul? Betul? Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ini kelebihan Indonesia, saudara. Tapi jangan lupa, kelemahannya juga ada sisi negatifnya. Saking bebasnya, aliran sesat merajalela. Nah, ini negatifnya nih.
Saking bebasnya, saudara. Ada grup band dewa yang nginjek-nginjek nama Allah, saking bebasnya tuh. Ada Yusman Roy sholat pakai bahasa Indonesia, saking bebasnya, saudara. Ada di Luwuk, Sulawesi Tengah, seseorang bapak namanya Tateng ngaku nabi, dipanggil Nabi Tateng. Saya baru dengar ada Nabi Tateng. Besok ada Nabi Udin, Nabi Entong. Masya Allah, saking bebasnya, saudara. Di Probolinggo ada aliran nggak bener lagi, betul? Betul. Saking bebasnya, sampai Inul goyang lebor tiap malam. Kayaknya orang Pasuruan nih. Betul. Saking Inul goyang lebor tiap hari, dibelain lagi sama Gus Dur. Betul. Betul. Saya tanya, yang belain Inul kemarin siapa? Siapa yang belain Inul? Siapa yang belain Inul? Yang nggak jawab anak buahnya Inul. Siapa kemarin yang belain Inul? Terus yang belain grup band dewa, yang belain Yusman Roy sholat pakai bahasa Indonesia, siapa? Dia lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini saking bebasnya, saudara. Masya Allah. Saudara, saya potong sedikit. Tadi udah dijelasin nama Ustaz. Nama Allah boleh gak diinjak-injak? Boleh tidak? Boleh tidak? Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hadis sahih, dalam satu riwayat disebutkan, tatkala beliau mau masuk ke kamar mandi, beliau punya cincin dicopot dulu, saudara. Cincin Nabi dicopot, ditaruh di luar, baru Nabi masuk kamar mandi, saudara. Kenapa? Karena di cincin Nabi ada nama Allah. Coba lihat. Sekarang nama Allah dibikin di karpet, diinjek-injek sama anak muda, lagunya lagu rock lagi. Udah gitu vokalisnya bukan Islam, kafir. Biadab tidak? Biadab tidak? Kita kasih tahu sama dia, kau salah. Itu lambang yang kau pakai, kaligrafi bertuliskan Allah. Kalau kau tidak tahu, kita kasih tahu. Ini buktinya, buku-buku kaligrafi. Kita hadirkan ahli kaligrafi. Nah, kau sudah terlanjur injek-injek 1 jam lebih di TV langsung. Kita punya rekamannya. Nah, sekarang kau minta maaf kepada umat. Kalau kau hilaf, itu yang pertama. Insya Allah umat akan memaafkan. Betul. Nah, yang kedua, kau jangan pakai lagi tuh kaligrafi bertuliskan Allah untuk dunia musikmu. Betul. Supaya di kemudian hari jangan sampai terulang. Kita udah kasih tahu, tobat, minta ampun kepada Allah. Bukan dia tobat, ngelapor ke Gus Dur. Ya Allah, dia datang, dia tanya Gus Dur, Gus, ini tulisan Allah bukannya? Mana dia tahu? Ayo saya tanya, dia tanya Gus Dur, ini tulisan Allah bukan? Gus Dur bisa tahu gak? Bisa tahu gak? Salah nanya. Mestinya kan yang namanya Kiai Sadullah, betul? Kalau Pak Kiai ditanya ya tahu. Saudara nggak usah kaget kalau Gus Dur kita maklumi. Maaf. Andai kata Inul goyang lebor tanpa pakaian, bugil depan Gus Dur nggak dosa.
Lo betul kok. Dosa gak? Gus Durnya dosa gak? Tapi saya tanya, kalau Inul goyang ngebor, bugil tanpa busana depan ente, dosa gak? Dosa gak? Kenapa dosa? Lu tahu. Nah jadi hukumnya beda, buat Gus Dur sama buat kita beda. Betul. Pokoknya minta bantuan Gus Dur, Gus Dur pakai ngebelain lagi, iya. Udah gitu pakai ngomong di TV, itu Habib Rizik umatnya mana? Iya. Dia pikir dia doang kali yang punya umat. Sekarang saya tanya, andai kata saya bawa umat 1 juta, 2 juta, 5 juta ke depan Gus Dur, emang dia tahu? Saya bawa tuh umat, Gus, nih umat saya 5 juta. Mana? Betul. Betul. Bukan lu aja yang bisa ngomong, gue juga bisa. Ngomong seenaknya pakai ngaku. Umat saya di belakang jutaan. Namun Muktamar NU kemarin gak ada yang pilih lu. Saya tanya, kemarin kepilih dia? Kepilih tidak? NU udah ninggal. Pakai belagu, pakai mengebelain, Saudara, maaf. Kemarin waktu dia belain Inul, saya lihat udah mengkelap, tapi nggak bisa ngomong apa-apa ya, lagi di penjara. Kita di penjara lihat TV, Inul dibelain Gus Dur, ya Allah. Nah sekarang Gus Dur mau ngebelain, gue nggak di penjara, gue di luar. Nggak bisa, saudara. Saya bicara begini, kita tidak mau melawan Gus Dur, bukan kurang ajar dengan Gus Dur menjelekkan dia, tidak. Tapi yang hak harus dikatakan hak, yang batil harus dikatakan batil. Demi Allah, andai kata Gus Dur di jalan Allah istiqomah, lurus, saya sumpah cium tangan Gus Dur, saya siap, saudara. Tapi kalau Gus Dur coba-coba bela maksiat, bela kemungkaran, demi Allah, jangankan 1 Gus Dur, 1000, 1 juta Gus Dur pun akan kita lawan untuk membela Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya tanya semua yang hadir sini, nama Allah diinjak-injak boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Jadi kalau grup band Dewa nginjak-injak dosa tidak? Salah tidak? Tuntut jangan. Tuntut jangan. Tuntut jangan. Baik, andai kata grup band Dewa dibelain sama Gus Dur, lawan terus jangan. Lawan terus jangan. Bukan lu aja yang maju tak gentar, gua maju tak gemetar. Pusing-pusing sama kira-kira jelas tidak? Wah, akhirnya Dewa begitu lihat 1000 Gus Dur mau dilawan, jadi Dewa mabok dia. Begitu jadi Dewa mabok, celeng, dia minta bantuan Profesor Dr. Quraisy. Dia minta bantuan, saudara. Saya diserbu sama wartawan. Habib, apa masih mau nuntut ini? Saya bilang, kenapa? Sekarang grup band Dewa udah dibela. Bela Gus Dur, Profesor Doktor, MUI. Apa Habib masih mau lawan? Profesor ini, Beb. Profesor. Ya artinya kan cuman dia nggak ngomong. Habib kan bukan profesor. Cuma dia nggak ngomong begitu. Apa Habib mau lawan? Profesor nih, Profesor. Yang ngebelain nggak tanggung-tanggung. Profesor Dr. Quraisy, Profesor Din Samsudin, Sekretaris Umum MUI. Saya bilang, saya jawab, Mas, begini Mas ya. Kita kalau sakit gigi datang ke dokter gigi, walaupun dokter giginya bukan profesor. Betul. Jangan ente sakit gigi datang ke dokter kandungan, walaupun tuh dokter kandungan profesor. Ente sakit gigi datang ke profesor kandungan, dibikin beranak ente. Betul. Betul. Jadi orang kalau sakit gigi cukup ke dokter gigi.
Jadi kalau Mas mau tahu itu kaligrafi tulisan Allah atau bukan, jangan tinggi-tinggi nanya profesor ketinggian. Jangan tanya santri yang belajar khot, tanya santri yang belajar kaligrafi. Walaupun bukan profesor, dia tahu kalau itu tulisan Allah. Untuk mengetahui tulisan itu Allah atau bukan, jadi profesor dulu ketinggian. Nggak perlu jadi profesor, sudah. Lihat sepintas kita tahu kalau itu tulisan Allah. Betul. Jadi grup band Dewa Pikir nih dengan dia deretin profesor, dipikir kita mundur. Udah gitu profesornya Habib juga lagi. Jadi dia mau adu, sudah. Habib mau diadu, ustadz sama ustadz mau diadu. Dipikir kita bakal mundur kali. Udah gitu mentang-mentang dibela sama MUI, pakai ngancam di TV. Kami akan tuntut balik Mas Rizik. Dia pikir kita takut kali dituntut balik. Nah, kita diperiksa polisi berkali-kali, masuk penjara udah 2 kali. Mau diancam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya kita lawan terus. Singkat cerita, akhirnya grup band Dewa mabok celeng-celeng dia. Nah, begitu udah mabok celeng, MUI dia minta perlindungan, kita lawan. Kok profesor kita lawan, kok Gus Dur kita lawan. Ujung-ujungnya belakangan dia minta maaf. Dia minta maaf, dia tarik itu logo, dan dia tarik dari peredaran. Alhamdulillah. Cuman yang kesiannya apa? Yang kesiannya Gus Dur yang udah capek-capek ngebelain. Nah, udah capek-capek ngebelain, yang dibelain ngaku salah. Rasain. Sampai suruh lu belain artis. Betul? Betul. Akhirnya Gus Durnya puyeng, profesornya puyeng, MUI-nya puyeng, gile dia minta maaf. Nah, biar dia rasa itu namanya teguran dari Allah. Saya semua saya tanya sekali lagi di sini, tulisan Allah boleh diinjak tidak? Boleh diinjak tidak? Boleh diinjak tidak? Haram tidak? Haram tidak? Jadi kalau diinjak tulisan Allah kita marah tidak? Yang injak tuntut jangan. Kalau yang injak dibelain Gus Dur lawan jangan. Kalau yang bela 1000 Gus Dur lawan jangan. Kalau yang bela 1 juta Gus Dur lawan jangan. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ya Allah. Jadi saya ingatkan saudara, kita nggak boleh mundur di dalam membela Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kenapa semua ini terjadi? Saking bebasnya. Ini dia nih. Nah, baik, kita lanjutkan yang ketiga ini. Amerika lihat, Indonesia dakwahnya bebas. Ini bagi Amerika Serikat dan sekutunya berbahaya. Kalau dakwah bebas, maka akan tumbuh pemuda-pemuda militan. Pemuda-pemuda yang siap mati buat Allah. Ini yang membuat Amerika ketakutan, saudara. Kalau Indonesia dibiarkan dakwahnya bebas, 200 juta umat Islam di masa yang akan datang militan, siap berkorban, berani. Itu bagi Amerika Serikat adalah ancaman besar, saudara. Maka itu mereka harus manfaatkan kebebasan itu untuk menghancurkan dakwah. Dakwah kita bebas, dakwah kita semarak. Mereka cari cara bagaimana dakwahnya dihancurkan. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin ajak saudara-saudara untuk melihat sejarah. Dulu di atas muka bumi ada 3 kekaisaran yang begitu tegar gagah di atas muka bumi. Takut negeri-negeri lain untuk menyentuhnya, ya ikhwan. Yang pertama adalah kekaisaran Romawi yang ada di Eropa. Yang kedua adalah kekaisaran Persia yang ada di Asia Barat, ya ikhwan. Dan yang ketiga adalah kekaisaran Cina yang ada di Asia sebelah timur, saudara. Nah,
Kekaisaran Persia dengan izin Allah tumbang di bawah telapak kaki Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kekaisaran Romawi pecah terkotak-kotak yang sekarang menjadi negara-negara barat, saudara. Kekaisaran Cina saat itu masih tegak berdiri. Tidak ada satu negeri pun yang berani menyerang mereka. Tiba-tiba negara-negara barat mereka bersekongkol. Inggris, Prancis, Spanyol, Portugis. Bagaimana caranya menumbangkan kekaisaran Cina? Kekaisaran Cina kuat, tentaranya banyak, pandai bela diri, luar biasa. Pengobatannya, akar-akarannya, penunjang daripada kesehatan mereka, keberaniannya, kemampuan tempur di gurun pasir, di laut, kuat. Negara barat nggak berani menyerang Cina, saudara. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka buka hubungan dagang dengan Cina. Mereka dagang dengan Cina. Begitu mereka dagang dengan Cina, mereka masuk ke Cina, mereka pelajari apa yang ada di dalam negeri Cina. Akhirnya mereka dapat cara, mereka masukkan secara besar-besaran ke daratan Cina apa yang disebut candu, saudara. Candu yang bikin orang mabok, kalau kayak kita zaman sekarang ini narkoba, narkotik, dimasukkan oleh mereka, dijual murah, bahkan untuk rakyat jelata kadang-kadang diberikan gratis, apalagi untuk tentara, saudara. Tentara Cina diberikan, diundang, dibuat pesta candu. Candu itu daya rangsangnya cepat. Sekali orang isap ingin 2 kali. 2 kali diusap, dia akan kecanduan, saudara. Cepat betul daya rangsangnya. Akhirnya jenderal-jenderal Cina, prajurit-prajurit Cina diajak bercandu ria. Bahkan dijanjikan keuntungan besar untuk jadi agen-agen candu untuk diberikan kepada rakyat banyak, saudara. Bertahun-tahun mereka diracuni dengan candu. Begitu sudah keracunan candu, tahu apa yang terjadi? Tentara Cina kalau sudah nagih candu, gemeter badannya, lemes dengkulnya, pegang senjata nggak kuat, saudara. Jangankan perang, angkat senjata tidak mampu. Dia harus kena candu dulu, hisap candu dulu, baru tenaganya pulih lagi, saudara. Begitu mereka sudah